Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada pagi hari ini Bapak ingin sedikit menyampaikan materi kita tentang masih berkaitan dengan sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan ini merupakan sebuah pelajaran penting yang perlu kita pahami, perlu kita jadikan sebagai sebuah landasan dalam memahami apa itu hijrah, karena ternyata dalam Islam hijrah itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, di mana hijrah yang terbaik adalah minaz zulumati ilan nur, hijrah dari kegelapan kepada terang menerang. Artinya hijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Karena itu maka Islam sangat menitik beratkan kepada umatnya agar senantiasa berhijrah, ya, melakukan hijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah dalam rangka untuk berdakwah, ya, mengembangkan dakwah Islamiyah, maka kita memiliki kewajiban untuk hijrahkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Karena ini merupakan sebuah proses yang tidak bisa tidak kita lakukan, karena untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang yang soleh itu membutuhkan sebuah proses. Artinya anak-anak sekalian, mari sama-sama kita meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hijrahnya Rasulullah SAW ini merupakan salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Artinya hijrahnya Rasulullah itu bukan tanpa alasan. Hijrahnya Rasulullah itu karena semata-mata ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga karena kondisi saat itu yang mengharuskan Rasulullah SAW pindah. Hijrah itu kan kalau kita artikan berpindah, kan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, berpindah dari kehinaan, kebusukan, kejelekan, ya, kepada hal-hal yang jauh lebih baik, sehingga itu bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, coba nanti dibaca secara rinci, secara baik, ya, dari mulai sebab-sebab Rasulullah SAW melakukan hijrah, kemudian berita gembira dari kota Yathrib, di mana Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, di mana dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah SAW disambut, ya, kemudian Rasulullah SAW mampu mempersatukan, ya, antara muhajirin dan ansor. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa, yang merupakan bagian dalam sejarah peradaban umat Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW, ya, sampai pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini coba anak-anak sekalian diperhatikan, dibaca, ya, dipahami betul makna daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Samping itu juga kita lihat ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang di mana Rasulullah mempersatukan, ya, antara kaum muhajirin, ya, kemudian dengan kaum ansor. Antara lain kaum muhajirin itu ada Abu Bakar, ada Umar, ya, kemudian ada Bilal bin Rabah, ada Amir bin Abdullah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, ada Thalha bin Ubaidillah, ada Abu Huzaimah bin Utbah, kemudian ada Ammar bin Yasir, ya, kemudian dari pihak Ansor itu ada Harijah bin Zuhair, Itbah bin Malik, kemudian ada Abu Ruwaiha,
Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi, Salamah bin Salamah, Aus bin Sabit, Ka'bah bin Malik, Ubbah bin Bisr, Huzaimah bin Al-Yaman. Itu semua adalah orang-orang yang dipersatukan oleh Rasulullah SAW, ya ini dari kaum Ansor maupun dari kaum Muhajirin. Jadi kalau kaum Ansor itu adalah kaum yang didatangi oleh Rasulullah SAW, yakni mereka yang memang warga asli dari Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin itu adalah mereka yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian piagam itu disebut sebagai piagam piagam Madinah. Ya, yang ada isinya, kalau tidak isinya antara lain kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Kemudian kaum Yahudi tetap dengan agama mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin, hingga pada poin yang terakhir yang ke-8 adalah semua penduduk Madinah dijamin keselamatan kecuali bagi mereka yang berbuat jahat. Luar biasa apa yang memang menjadi cita-cita dari Rasulullah SAW. Nah, anak sekalian, tolong untuk hari ini Bapak minta tolong dibuat semacam rangkuman dari mulai rangkuman bab 11 ini, ya, dari mulai sebab-sebab Rasulullah hijrah, kemudian berita gembira dari kota Yastrib, kemudian perjalanan hijrah Rasulullah, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tolong dibuatkan dalam bentuk rangkuman, ya. Kemudian nanti rangkuman tersebut di foto, kemudian di japri ke Bapak untuk dilihat hasil rangkuman dari anak-anak sekalian. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan rangkumannya itu bukan rangkuman yang ada di halaman 166, bukan, ya. Tapi rangkuman dari setiap topik-topik pembahasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Jadi tolong dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa dikasih nama biar ketahuan ini pekerjaannya siapa, ya. Kemudian setelah itu kamu boleh mengerjakan pilihan gandanya, ya, ngerjakan pilihan ganda, dan uraiannya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung japri ke WA Bapak, ya. Insya Allah nanti minggu depan baru kita akan bicara tentang Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu perjuangan penerus Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Anak-anak sekalian mudah-mudahan tetap sehat. Ingat, ya, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan juga hindari kerumunan-kerumunan, dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Satu hal yang terpenting, yakni tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan baik lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan. Titip salam khusus buat orang tua kalian di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.